Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video ketiga saya yang berkaitan dengan hal persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Melanjutkan video kedua saya yang berkaitan dengan contoh-contoh bagaimana menyelesaikan persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Contoh pada video yang ketiga saya ini, yang pertama adalah tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x plus 3 dikurangi 4 kali nilai mutlak x min 1 sama dengan 11. Ya, bagaimana solusinya? Seperti pada video kedua saya, contoh terakhir pada video kedua ini serupa. Saya memberikan contoh ini agar lebih memantapkan buat kalian memahami bagaimana menyelesaikan persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Ya, ini dijawab begitu. Yang pertama, bahwa nilai mutlak dari 2x plus 3 itu akan sama dengan, sesuai dengan definisi definisi nilai mutlak pada video pertama saya beserta pengembangannya. Ini akan sama dengan 2x plus 3 jikalau x nya lebih besar daripada min 3/2. Ini akan menjadi min 2x plus 3 jikalau x nya kurang dari min 3/2. Ya. Jadi nilai mutlak dari 2x plus 3 itu ada dua kemungkinan. Untuk area x lebih dari min 3/2, maka nilai mutlak 2x plus 3 itu sama dengan 2x plus 3. Untuk area x kurang dari min 3/2, maka nilai mutlak dari 2x plus 3 itu sama dengan min dari 2x plus 3. Tuh, ini dari definisi nilai mutlak beserta pengembangannya pada video pertama saya yang membahas persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Kemudian ini nanti yang kedua, nilai mutlak dari x min 1 itu akan menjadi dua kemungkinan. Akan menjadi x min 1 jikalau x nya lebih besar sama dengan 1, akan menjadi min x min 1 jikalau x nya kurang dari 1. Jadi untuk area x nya itu lebih besar daripada sama dengan 1, nilai mutlak x min 1 itu sama dengan x min 1. Untuk area x kurang dari 1, maka nilai mutlak dari x min 1 itu sama dengan min x min 1. Nah, di sini ada dua nilai mutlak menyebabkan ada 4 area. Nah, sekarang dari 4 area ini saya gabung. Begitu. 4 area ini saya gabung. Saya ilustrasikan secara geometris. Dari 4 area x lebih dari sama dengan min 3/2, x kurang dari min 3/2, x lebih dari sama dengan 1, kemudian x kurang dari 1. Dari 4 area ini akan saya ilustrasikan di saya ilustrasikan berupa ilustrasi geometris yang berupa garis bilangan. Nanti yang awalnya ada 4 area ini menjadi berapakah setelah digabung? Nah, perhatikan sekarang. Nah, ini ruas garis. Nah, ke kiri dan ke kanan. Nah, di sini areanya adalah min 3/2. Katakanlah min 3/2 itu di sini. Min 3/2. Nah, bisa tarik garis begitu. Min 3/2 pada ruas gasnya di situ, misalkan di situ.
dia lebih dari min 3/2. Lebih dari min 3/2. Berarti lebih itu ke kanan. Ke kanannya dari min 3/2. Kemudian dia kurang dari min 3/2. Kurang berarti ke kiri. Nah, ke kiri. Ini menyatakan X lebih dari min 3/2 begitu. Ini menyatakan bentuk geometris dari X lebih besar, X kurang dari min 3/2. Oh, kurang jelas, saya hapus. Kurang jelas. Nah, kurang jelas. Ini adalah ilustrasi geometris dari X lebih besar daripada min 3/2. Sedangkan ini bentuk geometris dari X kurang dari min 3/2. Nah, begitu. Jadi area ke kiri ini X kurang dari min 3/2. Kemudian area ke kanan itu X lebih besar daripada sama dengan min 3/2. Kemudian ini X lebih besar 1. Saya katakanlah 1 di sini, 1 di sini. Saya tarik garis begitu untuk memudahkan. Ini 1 itu di sini, begitu. Dia lebih dari 1. Lebih dari 1. Lebih dari 1. Katakanlah lebih dari 1 di sini. Nah, ini bentuk geometris dari X lebih besar sama dengan 1. Kemudian X kurang dari 1. Nah, karena di sini kurang dari 1 berarti ke kiri begitu. Ini ke sana gitu. Ini bentuk geometris dari X kurang dari 1. Ternyata dari awalnya yang tadi ada 4 area. Ada 4 area. Area pertama itu X lebih dari sama dengan min 3/2. Yang kedua itu X kurang dari min 3/2. Area ketiga itu X lebih dari sama dengan 1. Kemudian area keempat X kurang dari 1. Ternyata setelah diilustrasikan secara geometris, dari kasat mata akan terbentuk 3 area. Ini area 1. Area 1 itu X kurang dari min 3/2. Ada 1 itu ini. Kemudian ada area kedua. Area kedua itu ini untuk X lebih besar daripada sama dengan 3/2 sama X kurang dari 1. Nah, berarti antara min 3/2 1 tapi min 3/2 ikut. Berarti ini area 2 nanti adalah min 3/2 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Ternyata itu area kedua. Kemudian ada area ketiga. Ada area ketiga nanti ada yang ke sana. Nah, berarti ini area ketiga adalah X lebih dari sama dengan 1, ya. Jadi begitulah. Jadi yang awalnya adalah 4 area, ternyata setelah digabung, ini digabung dari 4 area yang digabung, tercipta 3 area baru yang batas-batasnya seperti ini. Area yang pertama itu X kurang dari min 3/2. Area kedua itu X min 3/2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Kemudian area yang ketiga itu X lebih dari sama dengan 1. Ya, ingat sekarang saya jelaskan. Ternyata area ini mempengaruhi pengganti dari nilai mutlak 2x3. Jadi misalkan begini, untuk area X lebih besar dari sama dengan min 3/2, pengganti dari nilai mutlak 2x3 itu adalah 2x3 tanpa nilai mutlak. Dan area untuk X kurang dari min 3/2 itu nanti pengganti dari nilai mutlak 2x3 adalah min 2x3. Begitu juga untuk area X lebih besar dari sama dengan 1, maka pengganti X min 1 itu adalah X min 1. Pengganti nilai mutlak X min 1 itu adalah X min 1 tanpa nilai mutlak.
Sedangkan pada area X kurang dari 1, X kurang dari 1 di sini, untuk area X kurang dari 1, maka pengganti nilai mutlak dari X min 1 adalah min X min 1, tidak ada nilai mutlak. Jadi area di sini nanti berdampak sebagai pengganti dari nilai mutlak itu siapa. Jadi berdampak kepada pengganti dari nilai mutlak. Nah, jadi begitu juga di sini nanti ini ada area 1. Area 1 nanti berdampak siapa pengganti dari nilai mutlak 2x plus 3 dan siapa pengganti dari nilai mutlak x min 1. Di area kedua nanti juga berdampak siapa pengganti nilai mutlak 2x plus 3 dan siapa pengganti dari nilai mutlak x min 1. Kemudian di area ketiga nanti akan berdampak siapa pengganti dari nilai mutlak 2x plus 3 dan siapa pengganti dari nilai mutlak x min 1. Jadi masing-masing area akan berdampak siapa pengganti dari nilai 2x plus 3 dan siapa pengganti dari nilai mutlak x min 1. Ya, selanjutnya akan saya jelaskan sebagai berikut, bahwa jelas di sini area ini berdampak terhadap penggantinya dari nilai mutlak 2x plus 3 menjadi ini. Area x min 3 per 2 x kurang dari min 3 per 2 ini akan berdampak pengganti dari nilai mutlak 2x plus 3 adalah min 2x plus 3. Begitu juga untuk area lebih besar sama dengan 1, maka ini berdampak penggantinya nilai mutlak x min 1 adalah x min 1. Untuk areanya x kurang dari 1, maka berdampak pengganti dari nilai mutlak x min 1 itu sama dengan min x min 1. Nah, jadi ingat area ini berdampak sebagai pengganti dari nilai mutlak yang mau kita tentukan. Berarti nanti di area 1 nanti akan berdampak terhadap pengganti siapa pengganti 2x plus 3 dan siapa pengganti x min 1. Nah, oleh sebab itu siapa pengganti dari 2x plus 3 dan siapa pengganti dari x min 1 di area 1 nanti ya perlu kita analisis, nanti berdampak. Setelah tahu penggantinya siapa, maka dampaknya seperti apa. Dianalisis sekarang. Yang pertama, yang saya analisis itu yang pertama, dianalisis adalah untuk area pertama x kurang dari min 3 per 2. Perhatikan ini. X kurang dari min 3. Jadi pengganti dari akar 2x plus 3 itu ada dua kemungkinan. Pengganti dari nilai mutlak 2x plus 3 itu ada dua kemungkinan, yaitu pengganti dari nilai mutlak 2x plus 3 itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ada 2x plus 3 untuk area x lebih dari sama dengan min 3 per 2. Pengganti nilai mutlak dari 2x plus 3 ini sama dengan min 2x plus 3 untuk area x kurang dari min 3 per 2. Kita lanjut sekarang. Di area 1 ini siapa penggantinya ini? Pengganti dari nilai mutlak 2x plus 3 itu. Nah, berarti x kurang areanya x kurang dari min 3 per 2. Berarti yang terpenuhi adalah ini. Berarti pengganti dari nilai mutlak 2x plus 3 nanti, pengganti dari nilai mutlak 2x plus 3 nanti ada min 2x plus 3. Jadi pengganti dari nilai mutlak 2x plus 3, pengganti dari nilai mutlak 3 adalah min 2x plus 3, karena di area 1 itu x kurang dari min 3 sesuai dengan ini, x kurang dari min 3 per 2. Jadi ini menjadi apa? Menjadi berikutnya nanti menjadi min 2x min 3. Jadi menjadi ini kan, min 2x ini min 3. Kemudian min 4 dari sininya. Nah, ini nanti pengganti dari nilai mutlak x min 1 itu kan ada dua kemungkinan.
Jadi pengganti dari nilai mutlak X-1 itu, pengganti dari nilai mutlak X-1 itu ada kemungkinan bisa X-1 ketika X itu areanya lebih besar dari sama dengan 1. Pengganti dari nilai mutlak X-1 itu bisa X-1 di area X-1. Nah, sementara di area 1 kan X kurang min 3/2. X kurang dari min 3/2 itu kan berada di X kurang dari 1. Jadi X kurang dari min 3/2 itu berada di X kurang dari 1. Nggak mungkin nilai mutlak X-1 nanti berubah jadi X-1, karena ini diperuntukkan untuk area X lebih besar sama dengan 1. Padahal di sini X kurang dari min 3/2. Nah, min 3/2 itu bukan lebih dari 1, tapi kurang dari 1. Sehingga nilai mutlak X-1 nanti untuk area pertama ini berubah jadi ini. Jadi ini apa? Kalau dijawab ini min X begitu, min X begitu. Ini plus 1 sama dengan min 11. Saya tulis karena memakan tempat, ini jadinya tadi adalah min 2X min 3 min 4 dikalikan min X plus 1 sama dengan min 11. Diproses secara aljabar biasa, ini nanti min 2X begitu, min 3 min berarti plus 4X min 4 sama dengan min 11. Proses ini min 2X, ini min 2X min 2X. Min 2X sama 4X itu adalah 2X. Nah, min 3 sama min 4 itu adalah min 7 sama dengan min 11. Berarti nanti 2X sama dengan saya tambah 7 dapat 2X tambah 7 dapat 4. Berarti min 4 maksudnya. Min 4. Berarti X-nya sama dengan min 2. Nah, jadi ini diberi tanda ekuivalen. Ini diberi tanda ekuivalen gitu. Ini saya beri tanda ekuivalen. Nah, jadi dengan analisis area 1 itu menyebabkan seperti ini. Nah, saya akan ngecek analisis di area kedua. Area kedua itu gitu, areanya adalah min 3/2 kurang dari sama dengan X kurang sama dengan 1. Nah, nanti di area 2 nanti siapakah pengganti dari 2X+3 dan siapakah pengganti X-1? Sudah diketahui awal bahwa pengganti nilai mutlak 2X+3, pengganti nilai mutlak 2X+3 itu kalau tidak 2X+3 ya min 2X+3. Sedangkan pengganti dari nilai mutlak X-1, pengganti dari nilai mutlak X1 itu kalau tidak X-1 ya min X-1, tergantung areanya. Sekarang kita analisis. Untuk di area 2 itu min 3/2 kurang dan sama dengan X kurang dari 1. Jadi areanya itu min 3/2, kemudian diantaranya sampai 1. Ini 1. Sekarang siapa pengganti 2X+3 itu? Nah, pengganti nilai mutlak. Siapa pengganti nilai mutlak 2X+3 di area kedua ini? Nah, pengganti nilai mutlak dari 2X+3 itu kan ada dua kemungkinan. Kalau tidak 2X+3 ya min 2X+3. Kita lihat di sini. X-nya itu min 3/2, kemudian dan diantaranya sampai 1. Nah, jangan 1. Yang memenuhi ini tidak mungkin. Nah, ini itu tidak mungkin. Ini itu
nggak mungkin. Sorry, ini kan min 3/2 sampai 1. Nah, sekarang kalau yang atas, nah, kalau yang bawah itu nggak mungkin. Karena kan X-nya itu kurang dari min 3/2. 1 ini lebih besar daripada min 3/2. X-nya itu kan kurang dari min 3/2. Di sini nggak mungkin 1 itu kurang dari min 3/2, itu nggak mungkin. Sehingga untuk area min 3/2 kurang sama dengan X kurang dari 1 itu ada X-nya itu karena 1 itu lebih besar daripada min 3/2. Nah, berarti nilai mutlak dari 2x+3 nanti, nilai mutlak dari 2x+2 ini diganti oleh 2x plus 3. Kenapa? Karena area 2 itu min 3/2 kurang dari sama dengan kurang dari X. Pasti dia area 2 ini X-nya itu lebih dari min 3/2. Kemudian siapa? Kemudian ini min 4 begitu. Siapa pengganti nilai mutlak X min 1? Nah, siapa pengganti nilai mutlak X min 1? Nah, ini areanya min 3/2 kurang dari sama dengan X kurang 1. Yang jelas ini tidak mungkin yang pertama, karena yang pertama itu areanya X lebih besar sama dengan 1. Padahal sini min 3/2 itu kan bukan lebih besar daripada 1. Berarti yang bawah menjadi ini. Berarti menjadi ini kalikan ini min X begitu. Ini kali ini plus 1. Itu sama dengan min 11. Diproses, jadinya ini nanti 2x begitu, ini plus 3 begitu, ini sama ini plus 4x begitu, ini sama ini min 4 sama dengan min 11. Ini sama ini ada 6x begitu, ini sama ini min 1 begitu. 3 sama min 1 sama dengan min 11. Diproses lagi, berarti ini 6x begitu, 6x begitu, sama dengan 1 tambah 1, 1 tambah 1 ini min 10. Berarti x-nya nanti sama dengan min 5/3. Nah, x-nya ketemu min 5/3. Nah, sekarang ini tadi analisis dari area kedua. Nah, sekarang kita analisis di analisis area ketiga. Area ketiga itu batasnya adalah untuk X lebih besar daripada 1. Area 3 ini nanti akan berdampak begitu, ini diberi tanda ekivalen itu artinya mempunyai nilai kebenaran yang sama. Tuh. Kemudian kita analisis yang ketiga, area ketiga itu X lebih dari sama dengan 1. Ya, area ketiga ini untuk X lebih dari sama dengan 1. Di area ketiga nanti siapakah pengganti nilai mutlak 2x+3 dan siapakah pengganti nilai mutlak X min 1? Bahwasanya pengganti nilai mutlak 2x+3 itu ada 2 kemungkinan dan pengganti nilai mutlak X min 1 itu ada 2 kemungkinan. X-nya lebih besar sama dengan 1. Berarti pengganti nilai 2x+3, nilai pengganti nilai mutlak 2x+3, karena X-nya lebih besar 1 itu lebih besar daripada min 3/2. Berarti X itu lebih besar daripada min 3/2. Nah, X-nya itu lebih besar 1, berarti X lebih besar 1 itu lebih besar daripada min 3/2. Jadi nanti tidak mungkin nilai mutlak 2x+3 itu menjadi min 2x+3. Karena apa? Nilai mutlak dari 2x+3 menjadi min 2x+3 itu kalau x-nya itu kurang daripada min 3/2. Di sini lo x-nya lebih dari 1.
Berarti pengganti dari 2x plus 3 di area ketiga ini sama dengan 2x plus 3. Kemudian kita lanjutkan. Siapa pengganti dari nilai mutlak x min 1? Ini tadi ada min 4 begitu. Nah, kita ingin mencari pengganti dari nilai mutlak dari x min 1. Nah, nilai mutlak dari x min 1 itu penggantinya kan ada 2 ini. Ya, kita lihat areanya. Ini kan areanya lebih besar sama dengan 1. Nggak mungkin yang bawah, karena area ketiga itu x lebih dari 1, sedangkan ini x kurang dari 1. Berarti pengganti dari nilai mutlak x min 1 itu adalah x min 1. Berarti pengganti dari nilai mutlak x min 1 adalah x plus 1. Ini x min 1 sama dengan min 11. Kita proses secara aljabar biasa. Berarti ini nanti akan 2x gitu plus 3, ini min 4x gitu, di sini plus 4 sama dengan min 11. Ini nanti ada min 2x gitu, 2x min 4x, 3 tambah 4 itu menjadi 7 sama dengan min 11. Nanti ini min 2x sama dengan, saya kurangi 7, min 2x saya kurangi 7, jadi min 4. Sorry, ini saya kurangi 7. Ini saya kurangi 7 jadi 2x, ini saya kurangi 7 jadi min 18. Berarti x nya sama dengan min 9. Sorry, 9. X nya sama dengan 9. Ya. Nah, ternyata kita analisis sekarang di sini. Untuk area 1 tadi, pengganti dari nilai mutlak 2x plus 3 itu min 2x min 3, dan pengganti dari nilai mutlak x min 1 itu adalah min x plus 1. Diproses menghasilkan x sama dengan min 2. Nah, x sama dengan min 2 itu juga merupakan x sama dengan min 2 itu bagian dari x kurang dari min 3 per 2. X sama dengan min 2 itu bagian dari x sama dengan min 3 per 2. Masuk kategori ini. Sehingga ini memenuhi. Kemudian sekarang ini min 5 per 3. Nah, min 5 per 3 itu apakah masuk di kriteria ini? Nah, nanti ini yang perlu dijelaskan. Min 5 per 3 nanti masuk di antara min 3 per 2 sampai 1 atau tidak. Nah, ingat, nanti untuk apa? Untuk memudahkan, ini min 5 per 3 itu, min 5 per 3 itu di sini saya kodai biar nggak rancu nanti. Min 5 per 3 itu, min 5 per 3 itu kan sama dengan min 10 per 6. Sedangkan min 3 per 2, min 3 per 2 itu, min 3 per 2 itu sama dengan, ini adalah 6 min 9 per 6. Tentunya posisi min 10 per 6 itu di kirinya min 9 per 6. Contohnya, kalau ini itu ada min 2, maka min 3 itu di kirinya. Semakin ini besar, kalau negatif, maka dia semakin kecil. Nah, sekarang ini juga begitu. Pasti min 5 per 3 itu sama dengan min 10 per 6. Nah, sementara min 3 per 2 itu min 9 per 10. Maka ini nanti, kalau garis ini nanti posisinya min 10 per 6 itu berada di kirinya min 9 per 6. Kan itu kan. Berarti artinya apa? Ini tuh lebih kecil daripada ini. Berarti di luar area ini. Nah, walaupun secara aljabar ketemunya min 5 per 3, karena min 5 per 3 di luar area ini, karena di kirinya min 3 per 2 tidak masuk area ini, maka ini nanti adalah TM, tidak memenuhi.
tidak memenuhi. Nah, hapus. Kemudian ini sekarang setelah diproses di area 2 diproses menemukan seperti ini X-nya 9. Ketemu X9. Nah, apakah X sama dengan 9 itu 9 lebih besar daripada 1? Iya, maka ini memenuhi. Jadi setelah dianalisis baik area 1, area 2 maupun area 3 ini menghasilkan 3X begitu. Dikarenakan pada area 2 menghasilkan X yang di luar area ini. Walaupun dihitung ketemunya minimal 3 itu ada, tetapi ini tidak masuk. Sehingga kesimpulan himpunan penyelesaian persamaan tersebut itu adalah siapa? Nah, X-nya tadi min 2,9. Ya, berikutnya ada contoh yang sudah saya tulis di papan tulis. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X plus 2 ditambah 2 kali nilai mutlak X min berapa itu? Min 3 sama dengan 9. Nah, bagaimana solusinya? Simak penjelasan berikut ini. Jawab bahwasanya nilai mutlak dari X plus 2 ini, pengganti dari nilai mutlak X plus 2 ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama akan X plus 2 jikalau X-nya X-nya lebih dari min 2. Saya hapus biar jelas. Ini X-nya untuk lebih besar dari min 2 gitu, menjadi min X plus 2 jika X kurang dari min 2. Jadi pengganti dari nilai mutlak X plus 2 itu, pengganti dari nilai X plus 2 itu ada 2 kemungkinan. Bisa X plus 2 kalau areanya X itu lebih besar daripada min 2, menjadi min X plus 2 kalau areanya X kurang dari min 2 areanya. Kemudian untuk nilai mutlak dari X min 3, untuk nilai mutlak dari X min 3 ini nanti juga penggantinya nilai mutlak X min 3 ini, ada 2 kemungkinan juga. Nah, bisa X min 3 jikalau X-nya lebih besar 3, bisa min X min 3 jikalau X-nya kurang dari 3 ya. Jadi saya ulangi, pengganti dari nilai mutlak X plus 2 itu bisa sama dengan X plus 2 untuk area X lebih dari sama dengan 2, dan atau pengganti nilai X plus 2 nanti sama dengan min X plus 2 jikalau X-nya kurang daripada min 2. Pengganti nilai mutlak dari X min 3 juga ada 2. Nah, di sini ada 4 area. Dari 4 area ini saya gabung. Dari 4 area ini digabung akan menghasilkan, saya ilustrasikan berupa secara geometris, berupa garis bilangan. Jadi area ini saya ilustrasikan secara geometris ya. Ini min 2, katakanlah ini itu min 2. Nah, min 2 dia lebih dari min 2
lebih dari min 2, berarti ke kanan. Lebih dari. Inilah X lebih dari min 2. Kemudian pengganti dari X kurang ini ilustrasi geometris dari X min 2 berarti ke kiri. Ini simbol geometris X kurang dari min 2. Kemudian X lebih dari 3. Katakanlah 3 itu di sini. Saya tarik garis untuk mudahkan. Ini 3 di sini, ini 2 di sini. X kurang dari X lebih dari 3. X lebih dari 3. X lebih dari 3. Di sini X lebih dari 3. Katakanlah di sini itu X lebih dari 3. Ini simbol geometris dari X lebih dari 3 gitu. Kemudian X kurang dari 3. Misalkan di sini itu X kurang dari begitu. Ini adalah X kurang dari 3. Bentuk geometris, ilustrasi geometris itu namanya ilustrasi geometris dari X kurang dari 3. Jadi di kirinya 3. Nah, ternyata setelah batas ini diilustrasikan secara geometris, nampak jelas terbagi menjadi 3 area. Yang awalnya 4 area, sekarang setelah digabung menjadi 3 area. Area 1, ini area 1, di mana X kurang daripada min 2. Ini area 1 ke sana. Kemudian di area 2, antara min 2 sama 3, ini area kedua itu adalah min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 3. Kenapa sama dengan? Karena ini. Kemudian area ketiga itu adalah X lebih besar sama dengan 3 ke sana. Jadi terbagi 3 area. Area kirinya 2, kirinya min 2, X kurang dari min 2. Di antara min 2 sama 3, tapi min 2 nya ikut min 2 X sampai 3. Area ketiganya ke sana di kanannya 3, berarti X lebih 3. Ya. Jadi ini yang awalnya areanya ada 4, kemudian digabung, kemudian diilustrasikan secara geometris yang berbentuk ruas, yang berbentuk garis bilangan seperti ini, maka ternyata nampak jelas menghasilkan 3 area. Nah, dan tadi masing-masing area berdampak terhadap pengganti dari nilai mutlaknya. Masing-masing area berpengaruh terhadap pengganti dari nilai mutlaknya. Masing-masing area berdampak pada pengganti dari mutlaknya. Begitu juga ini. Maka nanti area 1 nanti akan berdampak siapa pengganti X plus 2 dan siapa pengganti X min 2. Jadi di area 1 nanti berdampak siapa pengganti X plus 2 dan siapa pengganti nilai mutlak X min 3. Di area kedua nanti juga akan berdampak siapa pengganti nilai mutlak X plus 2 dan siapa pengganti nilai mutlak X min 3. Di area ketiga nanti juga berdampak siapa pengganti nilai mutlak X plus 2 dan siapa pengganti nilai mutlak X min 3. Nah, tentang siapa penggantinya dan dampak yang dimunculkan maka perlu dianalisis. Yang pertama yang saya analisis adalah area pertama. Area 1 itu untuk X kurang dari min 2. Area 1 itu untuk X kurang dari min 2. Siapa pengganti dari nilai mutlak X plus 2 untuk X kurang dari min 2? Siapa pengganti nilai mutlak X plus 2 untuk X kurang dari min 2? Berarti ini penggantinya. Karena untuk X kurang dari min 2. X kurang dari min 2. Berarti areanya ini. Areanya ini berarti pengganti nilai mutlak X plus 2. Pengganti dari nilai mutlak X plus 2 adalah min X plus 2. Berarti apa dia? Ini min X begitu. Di sana ini min 2.
kemudian plus, ini plus 2, saya tulis plus 2 begitu. Jawab itu bahwa di area 1 ini berdampak siapa pengganti X min 3. X nya kan kurang min 2. Tidak mungkin nilai mutlak X min 3, tidak mungkin nilai mutlak dari X min 3, tidak mungkin nilai mutlak dari X min 3 itu penggantinya X min 3. Karena ini menjadi X min 3 untuk areanya itu X lebih besar sama dengan 3. Padahal di sini X kurang dari min 2. Kurang dari min 2 tidak mungkin lebih besar daripada 3. Sehingga pengganti nilai mutlak X min 3 adalah min X min 3. Min X min 3. Min X min 3 itu berarti min X plus 3 sama dengan 9. Ya, kita proses secara aljabar biasa. Ini nanti adalah min X begitu, min 2, ini min 2X gitu, ini plus 6 sama dengan 9. Sama ini 2 dikalikan min X itu min 2X, 2 dikalikan 3 itu plus 6. Kemudian min X sama min 2X itu kan sama dengan min 3X. Min 2 sama 6 itu adalah plus 4. Nah, sama dengan 9. Kemudian min 3X itu ini saya kurangi 4, maka ini juga saya kurangi 4, berarti 5. Berarti X nya nanti sama dengan min 5/3. Ini saya bagi min 3 dapat X, ini saya bagi min 3 dapat min 3/5. Dapat min 5/3. Ya, itulah dampak dari area 1 sehingga menghasilkan X sama dengan min 5/3. Jadi saya beri tanda ekuivalen gitu. Tanda ekuivalen yang maksudnya nilai kebenarannya sama. Ya. Untuk area 1 sudah dianalisis. Nah, siapa pengganti X plus 2 dan siapa pengganti X min 3 dan akhirnya menghasilkan X siapa? Saya ketahuan di sini. Sekarang berikutnya saya akan menganalisis area kedua. Area kedua itu min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 3. Nah, di area 2 itu X-nya di antara min 2 sama 3. Siapa pengganti X plus 2? Siapa pengganti X plus 2 yang areanya min 2 sampai 3? Tidak mungkin menjadi min X plus 2. Kenapa? Karena 3 itu bukan kurang dari min 2, tapi lebih besar dari min 2. Sehingga pengganti dari nilai mutlak X plus 2, pengganti dari nilai mutlak adalah X plus 2. Ini saya bertanda ekuivalen. Berarti ini jadi pengganti ini adalah X plus 2 plus 2 karena memang garis honornya. Kemudian siapa pengganti X min 3 di area kedua ini? X nya itu kan min 2, X nya itu min 2 sampai 3. Tidak mungkin itu menjadi nilai mutlak X min 3 menjadi min 3 karena ini untuk area X lebih dari sama dengan 3. Ini min 2, tidak mungkin min 2 itu lebih besar daripada 3. Min 2 itu kurang dari 3. Berarti pengganti dari nilai mutlak X min 3 itu adalah ini. Pengganti dari nilai mutlak X min 3 itu adalah pengganti dari nilai mutlak X min 3 itu adalah min X min 3. Kenapa? Karena X nya itu min 2 sampai 3. Tidak mungkin pengganti dari nilai mutlak X min 3 itu X min 3 karena ini kalau X nya lebih dari 3 dan sini kan X nya min 2 kurang dari 3 berarti X min 2 itu kurang dari 3 berarti nilai mutlak dari X min 3 menjadi min X min 3 min X dengan min X plus 3 itu sama dengan 9. Kemudian diproses secara aljabar, ini nanti akan X begitu, ini plus 2 begitu, ini itu min 2X gitu, ini plus 6 sama dengan 9. Kemudian diproses, ini tuh min X begitu, 2 tambah 6 itu adalah 8 begitu, sama dengan 9.
Berarti nanti min X, ini saya kurangi 8 min X, ini saya kurangi 9, saya kurangi 8 dapat 1. Berarti X nya nanti sama dengan min 1. Nah, X nya min 1. Inilah dampak dari area kedua terhadap nilai mutlak X plus 2 dan terhadap nilai mutlak X min 3, kemudian diproses menghasilkan X sama dengan min 1. Sekarang kita analis area ketiga. Kita analis area ketiga. Area ketiga kita analisis di mana X nya itu lebih daripada min 3. Nah, dampaknya apa? Nah, sekarang untuk X lebih besar daripada 3, ini nanti nilai mutlak X plus 2, itu pasti sama dengan pengganti nilai mutlak X plus 2 itu pasti sama dengan X plus 2. Kenapa? Karena 3, X itu lebih besar daripada 3. X lebih besar daripada 3, itu pasti X lebih besar daripada 2. Dan tidak mungkin X lebih besar 3 nanti X-nya akan kurang dari 2. Tidak mungkin. Saya ulangi. Kenapa pilihannya pengganti dari X plus 2 itu sama dengan X 2? Karena tidak mungkin yang kedua. Ini kan X-nya lebih besar daripada 3. X lebih besar daripada 3 ini tidak mungkin X-nya itu kurang daripada min 2. Sehingga pengganti dari nilai mutlak X plus 2 itu adalah X plus 2. Ini adalah X plus 2. Gitu. Ini plus. Siapa pengganti nilai mutlak X min 3 di area ketiga ini? Nah, siapa pengganti nilai mutlak X min 3 di area ketiga? X-nya itu lebih dari 3. Tidak mungkin yang bawah, karena di bawah itu areanya X kurang dari 3. Di sini X lebih dari 3. Berarti yang atas. Berarti nanti 2, berarti X min 3. Nanti berubah jadi apa? X min 3 sama dengan 9. Diproses. Berarti ini X plus 2 begitu. Ini kali ini 2X begitu. Ini min 6 sama dengan 9. Ini sama ini jadi 3X begitu. 2 tambahan min 4 begitu sama dengan 9. 3X nanti ini saya tambah apa? 4 0 saya tambah 4 3X, saya tambah 4 dapat 13. Dah, berarti nanti X-nya nanti sama dengan 13 per 3. Dah, tuh sebaliknya. Ini saya beri tanda ekuivalen begitu. Ini saya beri tanda ekuivalen. Ini saya beri tanda ekuivalen sehingga menghasilkan itu. Ya, kita cek sekarang. Kita cek. Yang tadi menghasilkan itu. Kita cek. Min 5 per 3 itu apakah kurang daripada min 2? Besar mana sih min 2 sama min 5 per 3 itu? Ingat, untuk membandingkan ini tuh min 2. Min 2 itu kan sama dengan min 6 per 3. Ini kan min 5 per 3. Dibandingkan dengan min 5 per 3. Besar mana sih min 6 per 3 sama min 5 per 3? Gitu loh. Besar mana gitu ya. Ingat, kalau ada ruas garis begitu, kalau ini min 3, ini min 2. Jadi semakin besar, tapi kalau tanda negatif dia itu di kirinya. Sekarang min 2 itu kan min 6 per 3. Nah, min 5 per 3 sama min 6 per 3 itu bagaimana? Gitu. Kalau min 3 sama min 2 ini besar angkanya lebih besar, tapi nilainya lebih kecil karena negatif. Angka 3 ini lebih besar daripada angka 2, tetapi ada negatif, akhirnya min 3 itu kurang dari min 2, atau posisi min 3 itu di kirinya min 2. Sekarang min 2 itu kan min 6 per 3.
Kemudian kita bandingkan dengan min 5 per 3. Ruas garis. Ini besar ini kan. Kalau besar itu berarti kecil. Jadi tadi saya bandingkan. Kalau ini min 3, ini min 2. Posisi min 3 itu kirinya min 2. Walaupun angkanya 3 lebih besar daripada 2 dan negatif, akhirnya menjadi min 3 itu kurang dari min 2. Ini besar mana min 5 per 3 sama min 6 per 3 sama min 5 per 3 itu? Kan besar min 6 per 3. Berarti min 6 per 3 itu di kirinya. Ini min 5 per 3. Berarti artinya min 5 per 3 itu tidak kurang dari min 2. Min 5 per 3 itu lebih besar daripada min 3 per 2 karena posisi kanannya. Jadi tadi kan sama dengan 2. Padahal di sini kan X-nya itu kurang dari min 2. Sementara min 5 per 3 itu bukan kurang dari min 2, tapi lebih dari min 2. Sehingga ini TM. TM itu. Ini begitu. Sekarang, apakah min 1 di antara min 2 sama 3? Oh, gak mudah. Kalau tadi kan perlu disamakan penyebutnya ya. Kalau pasti min 1 itu di antara min 2 sampai 3. Ini pasti, ini memenuhi. Nah ini sekarang, apakah 13 per 3 itu lebih dari 3? Lebih besar dari 3? Ya kita cek. 13 per 3 itu kan sama dengan 4 sepertiga. Nah 4 sepertiga kan lebih besar daripada 3. Berarti ini memenuhi. Nah ini memenuhi. Nah jadi walaupun tadi setelah dianalisis dari area 1, area 2, area 3 ketemu X ada 3, yaitu X sama dengan min 5 per 3, X sama dengan min 1, dan X sama dengan 3 per 3. Tetapi untuk X sama dengan min 5 per 3 itu tidak memenuhi. Karena min 5 per 3 itu bukan kurang dari min 2, tetapi lebih daripada min 2. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulan nanti, gitu, kesimpulan akhir. HP, saya singkat, HP itu himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah begitu. Siapa dia? Nah, min 1,13 per 3. Itulah solusi dari soal yang ditanyakan ini. Sekilas biar kalian memahami persoalan ini, karena ini penuh analisis. Dan analisis itu penting dalam sebuah kehidupan. Karena setiap orang hidup pasti punya persoalan, kemudian agar bisa diselesaikan perlu dianalisis sehingga nanti membuahkan solusi. Jadi analisisnya harus cermat. Ya, saya perlu saya terangkan ulang, yaitu poin baris pertama yang penting. Sedangkan baris kedua ke bawah itu adalah proses aljabar biasa. Langkah kedua ke bawah itu proses aljabar biasa. Ini juga begitu. Yang penting itu menentukan baris pertama itu kenapa demikian, baris pertama itu kenapa demikian, baris pertama itu kenapa demikian. Itu yang paling penting. Nah, saya terangkan. Jadi untuk area 1 itu kan X kurang dari min 2. Itu berdampak penggantinya terhadap penggantinya X per 2 sama penggantinya X min 3. Area 1 X kurang dari min 2. Untuk X kurang dari min 2, kalian ketahui bahwa pengganti X plus 2, pengganti nilai mutlak dari X plus 2, pengganti nilai mutlak dari min 2 itu ada dua kemungkinan ini. Begitu juga pengganti dari nilai mutlak X min 3 itu adalah ada dua kemungkinan. Sekarang di area 1. Area 1 kan X kurang dari min 2. Untuk X kurang dari min 2 kan ini berarti. Ini di area 1 itu X kurang dari min 2 berarti masuk area ini. Kalau masuk area ini berarti penggantinya nilai mutlak X plus 2 itu sama dengan min X plus 2. Nah, berarti penggantinya nilai mutlak X plus 2 itu adalah min X plus 2.
Berapa? Tadi ini kali ini min X, ini kali ini min 2. Nah, ada. Kemudian ini plus 2 memang dari sononya. Kemudian di area 1 ini, penggantinya nilai mutlak X min 3 itu siapa? Penggantinya X min 3 itu siapa? Karena X-nya kurang dari min 2, X-nya kurang min 2. Tidak mungkin di sini, karena di sini itu areanya X lebih besar daripada 3. Sementara ini X kurang daripada min 2. Dan X kurang dari min 2 itu bagian dari X kurang dari 3. Sehingga penggantinya nilai mutlak X min 3 itu adalah ini. Jadi penggantinya nilai mutlak X min 3 itu adalah ini. Berarti apa? Min X ini plus 3 sama dengan 9. Diproses. Ini min X, ini min 2 kalikan min X, min 2X, 2 dikalikan 3, 6, 9. Silahkan dilanjutkan. Jadi yang penting kenapa ini terjadi. Berikutnya di area kedua. Di area kedua ini juga berdampak terhadap pengganti nilai mutlak X plus 2 dan pengganti nilai mutlak X min 3. Nah sekarang area kedua itu untuk min 2 kurang dari sama dengan min 3. Sekarang siapa pengganti X plus 2? Siapa pengganti X plus 2? Di area min 2 kurang dari X kurang 3. Tidak mungkin di area ini kan X kurang dari min 2. Sementara ini X-nya itu lebih besar daripada min 2. Maka penggantinya adalah ini. Pengganti dari nilai mutlak X plus 2 itu adalah X plus 2. 2 itu memang jadi sononya. Sekarang siapa pengganti dari nilai mutlak X min 3 di area kedua? Area kedua itu min 2 kurang dari sama dengan ini kurang 2. Berarti tidak mungkin nanti yang ini tidak mungkin. Kenapa? Ini untuk area X lebih dari 3. Sementara ini kan areanya kurang dari 3. Berarti yang ini. Jadi pengganti dari X min 3, nilai mutlak dari X min 3. Pengganti dari nilai mutlak X min 3 adalah min X min 3. Min X min 3 kalikan itu min X, ini plus 3. Min kalikan X, min X, ini kalikan min 3 plus 3. Diproses. Ini X, ini X, ini 2 dikalikan min X, min 2X. 2 dikalikan 3, 6 sama dengan dan seterusnya. Proses aljabar biasa. Kemudian kita analisis sekarang ini, kenapa baris pertama itu tercipta seperti ini untuk area ketiga di mana X-nya lebih besar dari 3. Siapa di area ketiga ini pengganti dari X plus 2? Pengganti dari X plus 2. Pengganti dari nilai mutlak X plus 2 karena X-nya lebih besar dari 3. Tidak mungkin untuk yang ini. Karena ini kan untuk X kurang dari min 2. Padahal ini lebih besar daripada 3. Tidak mungkin X kurang dari min 2 itu lebih besar daripada 3. Maka pengganti dari nilai mutlak X plus 2, pengganti nilai mutlak X plus 2 di area ketiga ini ya X plus 2. Jadi penggantinya nilai mutlak X plus 2 itu X plus 2. Nih. Kemudian siapa pengganti ini 2 memang dari sananya 2 ini. Siapa pengganti dari nilai mutlak X min 3? X-nya lebih besar daripada. Berarti yang pertama karena X min 3 ini lebih besar, area dari X lebih besar daripada min 3. Sementara ini juga di area 3 ini X lebih besar daripada min 3. Berarti pengganti dari nilai mutlak X min 3 adalah X min 3. X min 3. Diproses, ini X, ini 2 dikalikan X, 2X, 2 kalikan min 3. Itu adalah min 6 sama dengan 9. Diproses aljabar biasa. Ini tadi sudah saya jelaskan simpulannya. Yang penting kamu harus paham kenapa baris pertama terjadi seperti ini, kenapa baris pertama terjadi seperti ini, kenapa baris pertama terjadi seperti ini. Baru yang ke bawah itu adalah diproses aljabar biasa. Itulah contoh-contoh soal persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Dan di sini yang penting adalah karena ini penuh dengan analisis, maka belajar yang terbaik adalah kamu mengerjakan ulang contoh-contoh soal yang sudah saya berikan dengan tidak melihat pembahasan yang ada di video saya. Ketika itu sudah bisa, berarti indikasi kamu sudah memahami apa yang kamu harus pahami. Demikian dari saya, tunggu video keempat saya, masih persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Jadi ini saya bahas, saya betul-betul saya bahas secara mendalam agar nanti kalian bisa memahami secara sempurna, sehingga ujungnya nanti kalian bisa mengerjakan
soal-soal SBMPTN yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Semoga bermanfaat dan tunggu video keempat saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.